Penggunaan istilah child free untuk menyebut orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki anak mulai muncul di akhir abad 20. Dan hingga saat ini, pro dan kontra child free masih terus bergulir di Indonesia. Lalu, bagaimanakah tanggapan masyarakat Makassar terkait child free ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hati ke hati, perkenalkan saya Risma. Umur saya sekarang 24 tahun. Nama saya Ayu Ashari, biasa dipanggil Ayu. Umur saya 21 tahun. Halo sahabat hati, saya Dandi, umur 22 tahun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Sahra, usia saya 20 tahun. Nama saya Muhammad Iqbal, 25 tahun. Perkenalkan, nama saya Arwin Puspita, usia saya 20 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kun Saresa dan umur 30 tahun. Halo semua sahabat dari hati ke hati, saya Muhammad Iqbal, saat ini 27 tahun. Saya Dea, umur 20 sekian. Nama saya Ahmad Abdullah, usia 30 tahun. Saya Andi Reho Januanti Yahya, usia saya 21 tahun. Status single. Status saya taken. Dan status belum menikah. Saat ini saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya masih single. Status menikah. Kalau anak baru satu. Single. Status istri 1 dan alhamdulillah dikasih amanah 2 anak, perempuan dan laki-laki. Child free. Tahu. Ya, tahu. Tahu? Jadi child free itu semacam suatu prinsip ketika setelah menikah apakah kita ingin memiliki anak atau tidak. Child free itu keputusan atau pilihan hidup seseorang untuk tidak memiliki anak. Oke, baik, child free, child anak free gratis. Jadi child free adalah anak gratis. Canda bun. Menurut saya child free itu keputusan untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung, anak tiri maupun anak angkat. Keputusan untuk tidak memiliki tanggung jawab sebagai orang tua karena mereka memilih untuk tidak memiliki anak. Keinginan untuk tidak memiliki anak banyak alasan. Karena persoalan fisik, mental, psikologi. Dan lebih mau hidup sendiri saja atau hidup berdua dengan pasangannya. Sebuah keputusan untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Suatu istilah yang merujuk pada seseorang atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Pilihan seseorang yang tidak ingin memiliki seorang anak. Pilihan orang yang telah menikah untuk tidak memiliki sebuah keturunan. Intinya, pilihan untuk child free karena tidak siap untuk memiliki anak. Itu aja. Saya tidak setuju. Tidak setuju. Saya tidak setuju karena sekarang sudah punya anak. Setuju. Tidak setuju dengan child free. Tidak setuju. Setuju. Saya tidak setuju dengan child free. Tidak setuju. Saya tidak setuju. Pribadi saya tidak setuju. Alasannya Karena saya sendiri ingin memiliki anak nantinya, karena ya hidup semakin berwarna, semakin menyenangkan ketika kita memiliki anak. karena menurut saya apa sih yang menjadi alasan utama tidak ingin memiliki keturunan, apalagi keturunan sendiri. Maksudnya banyak orang di luar sana yang mau memiliki keturunan tapi belum dikasih kesempatan. Sedangkan kalian yang tentu sudah dikasih kesempatan untuk memiliki keturunan tapi menolak itu. Karena saya ingin memiliki anak, karena saya tahu harta-harta saya nanti tidak terpakai kalau anak saya tidak ada canda. Tapi sebenarnya adalah saya itu salah satu tujuan untuk menikah adalah memiliki anak supaya kita terus berkembang biak dan kita bisa mempersiapkan generasi muda agar melanjutkan kehidupan yang lebih baik di dunia ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Karena menurut saya tujuan dari pernikahan selain daripada menyempurnakan ibadah dalam agama, tujuan pernikahan juga untuk memiliki keturunan agar tidak terjadi kepunahan dalam sejarah peradaban manusia. Anak merupakan sebuah pererat dalam pernikahan. Tidak ada yang menjadi penerus, entah itu dari saya atau suami saya sendiri. Yang ketiga itu
tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada mertua saya ataupun orang tua saya. Dan terakhir yaitu saya penasaran dengan muka anak saya. Dan memiliki anak itu sunnah Nabi. Yang kedua, itu fitrah manusia. Manusia adalah makhluk biologi yang sifatnya berkembang biak. Kita kan makhluk sosial, kita makhluk yang diciptakan harus punya keturunan. Siapa yang bisa melanjutkan keturunan kita, atau siapa yang bisa melanjutkan hidupnya kita kalau tidak ada anak? Keturunan itu sangat penting untuk jangka panjang. Contohnya, kalau misalnya nanti kita kayak sudah berumur, ada yang bisa mengayomi, kemudian jika sudah meninggal juga, ada juga yang bisa membacakan surah atau selalu mengirimkan doa-doa. Karena menurut saya sendiri sebagai perempuan ingin memiliki anak untuk kehidupan kedepannya. Dan dengan memiliki seorang anak, seorang tua pasti memiliki motivasi dalam membuat sesuatu yang lebih baik. Seperti itu. Setuju, ini dikarenakan banyak faktor. Kalau misalkan dari faktor sosial, seperti kita dengan 10 orang memilih untuk child free saja bisa menurunkan sekitar 0,001% populasi ya, khususnya di Indonesia yang sudah overpopulated. Nah, tapi itu tergantung negara masing-masing sih. Kalau Jepang sendiri justru pemerintahnya menyarankan untuk supaya masyarakatnya itu punya keturunan. Tapi kalau di Indonesia sendiri akan bagus sekali kalau cukup banyak masyarakatnya yang memilih untuk child free. Karena saya belum siap menjadi orang tua, mungkin juga disebabkan dengan faktor ekonomi, dan yang ketiga itu disebabkan oleh faktor fisik, baik dari diri sendiri maupun pasangan. Kalau untuk orang-orang yang setuju, saya tidak ada masalah sih, karena ini kan child free semacam prinsip. Jadi entah mereka memegang teguh prinsip itu. Kalau saya pribadi tidak sepakat dan tidak memegang prinsip tersebut. Jadi untuk mereka yang setuju, ya mungkin dia punya rencana-rencana hidupnya sendiri. Ya, kalau ditanya terkait dengan pandangan terhadap orang-orang yang berprinsip dengan child free, ya itu hak mereka sih. Tapi secara pribadi sendiri sih saya tidak setuju. Kenapa? Karena dalam agama saja itu kita dilarang dan dianjurkan untuk punya keturunan. Karena siapa lagi yang bisa mendoakan kita dunia dan akhirat selain anak dan keturunan kita? Mungkin ada beberapa faktor yang melatar belakangi mereka setuju. Yang pertama mungkin dari faktor materi, dia belum siap untuk menafkahi anaknya nanti. Yang kedua yaitu dari segi faktor mental, dia belum siap menjadi orang tua. Nah, menurut saya pribadi, sebenarnya hal seperti itu contohnya belum siap menjadi orang tua. Itu kan bisa kita gali, bisa kita cari, atau kita bisa berbaur dengan orang yang mengerti akan hal itu. Jadi child free ini mungkin bisa disosialisasikan di lingkungan sekitar kita, karena menurut saya sangat disayangkan kalau kita memiliki fisik dan kesempatan untuk punya anak tetapi lebih memilih untuk child free. Dan di lain sisi mungkin ada beberapa pasangan yang pengen banget punya anak tapi belum dikasih kesempatan untuk memiliki keturunan. Jadi sangat disayangkan untuk orang-orang di luar sana, atau hanya untuk menjaga badan, menjaga tubuh agar tetap bagus. Menurut saya tetap kita harus menghargai pendapat orang lain sebagai manusia, karena itu adalah hak dia untuk berpikir, memilih, dan bertindak. Yang jelas adalah bagaimana child free ini dikomunikasikan dengan baik agar disepakati oleh pasangan dan dilandasi oleh alasan yang betul-betul rasional. Mungkin dari segi mental mereka memang belum siap menjadi orang tua. Selain itu kita juga nggak tahu kondisi mentalnya mereka masing-masing. Memang kalau misalkan dilihat dari segi fisik, wah mereka sehat sekali, tubuh lengkap, organ reproduksi berfungsi. Tapi kan kita nggak tahu kalau misalkan di dalam diri mereka itu ada sesuatu yang
menghambat mereka. Selain tadi, mereka belum tentu bisa memaintain emosinya sendiri, belum tentu juga kedepannya nanti mereka bisa memaintain emosinya dengan anak-anaknya. Apalagi dalam mengurus anak itu tidak sebentar, itu panjang ya. Dan belum lagi faktor-faktor lain yang mempengaruhi akan adanya masalah yang berujung pada broken home ataupun KDRT. Sebaiknya menghindari hal-hal seperti itu kalau memang memungkinkan untuk memiliki pilihan untuk tidak memiliki anak. Pendapat saya tentang yang setuju dengan child free, mereka tidak bisa disalahkan dan tidak bisa dipungkiri juga karena child free itu merupakan suatu pilihan bagi setiap seseorang, dan child free itu seseorang yang memilih untuk child free mungkin memiliki background atau latar belakang yang berbeda dengan setiap seseorang. Itu terserah mereka sebenarnya, karena kan itu pendapat pribadi. Cuman saya tidak sepakat sama cara mereka yang mempublis tentang child free itu. Itu kan pendapat Anda aja, jadi simpan untuk Anda sendiri sebenarnya. Cuman terlalu booming di Indonesia, jadi kalau saya berpendapat, jadi kalau dia manusia dan tidak ingin memiliki anak, berarti dia sudah menyalahi fitrahnya. Yang pertama. Yang kedua, karena terlalu banyak kekhawatiran. Artinya, dia kekurangan iman. Dia tidak mengikuti sunnah Nabi. Kalau dia Muslim. Pendapat saya dengan orang yang setuju dengan child free itu, menurut saya boleh-boleh saja. Yang jelas alasannya logis. 50-50 maksudnya, ataukah ada penyakit, kalau mau menunda juga boleh. Tapi kalau dengan alasan tidak mau sama sekali memiliki keturunan, tapi semuanya sehat, badannya sehat, tapi tidak mau memiliki keturunan, menurut saya sih tidak wajar. Untuk teman-teman saya di luar sana, dimanapun Anda berada, bagi kalian yang setuju untuk menerapkan child free, ya itu terserah Anda, hidup-hidup Anda. Atur hidup Anda, saya akan mengatur hidup saya. Tapi saya sarankan kalau bisa diperbaiki lagi niatnya, ya. Nah, yang paling penting teman-teman, hidup ini adalah pilihan. Jadi ketika kalian memilih untuk child free, kalian juga harus bertanggung jawab akan hal itu, oke? Jika kelak ternyata calon istri saya ingin child free, mungkin sebelum menikah saya bicara dulu sama calon istri saya bagaimana ke depannya, apakah ingin memiliki anak. Menurut saya, pilihan untuk child free harus dikomunikasikan dengan baik sebelum kita melakukan pernikahan. Jadi masalah child free ini harus selesai dulu sebelum kita melakukan pernikahan. Kalau mendapat pasangan yang ternyata ingin child free, mohon maaf Bun, saya pamit undur diri. Karena ya saya ingin punya anak, tapi karena sebenarnya menikah itu adalah menyatukan tujuan bersama, tujuan individu atau tujuan pasangan dan tujuan keluarga besar. Gitu, jadi kalau mau child free, tidak hanya kita sendiri dan pasangan, tapi keluarga juga harus terlibat. Apalagi Indonesia, digosip kok nanti sayang. Karena mending cekcok sebelum menikah daripada cekcok setelah menikah. Jadi kalau memang pasangan calon pasangan saya kelak setuju dengan child free setelah menikah, mungkin itu bisa saya bicarakan atau saya diskusikan dengan beliau atau dengan keluarganya, karena child free ini tidak bisa diputuskan hanya dengan pasangan saya. Harus ada mungkin masukan dari keluarga atau dari keluarganya dia. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang berpikiran ganti, nggak usah putusin, udahan kayak gitu. Tapi menurut saya hal seperti itu harus dibicarakan dengan matang-matang sebelum pernikahan terjadi. Kalau menurut saya mungkin udahan karena kedepannya kita tidak tahu seperti apa, dan kedepannya kita pasti membutuhkan seorang anak untuk kehidupan yang lebih baik, dan kita tidak tahu nanti kita dengan pasangan kita seperti apa, karena ada dua kemungkinan tentang dalam sebuah hubungan, pasangan kita diambil orang lain atau diambil sama Allah. Kalau ditanya mengenai tentang
Pernah nggak beda pendapat dengan istri terkait dengan child free? Ya menurutku nggak pernah sih, karena saya berada dan hidup di lingkungan di mana tidak mengenal yang namanya child free. Karena kalau boleh jujur, saya 1 tahun 2 bulan baru dikasih keturunan. Jadi 1 tahun 2 bulan itu Anda bisa rasakan bagaimana beratnya hidup keliling-keliling di keluarga, ditanyakan kapan punya anak. Persoalan beda pendapat dengan istri terkait memiliki anak, kami tidak punya perbedaan pendapat soal memiliki anak, apakah harus ditunda atau tidak, apakah harus ini atau tidak. Kami sepakat ketika setelah menikah, walaupun memang ada persiapan untuk sebelum memiliki anak. Dari sisi pendidikan, kesiapan nanti pendidikan anak seperti apa, dan yang penting yang dipikirkan adalah persoalan materi. Walaupun nanti materi pasti sudah ada yang atur, tapi ada usaha juga dari kedua orang tua. Yang ketiga, membicarakan persiapan ketika sudah memasuki waktu mengandung, hamil 9 bulan. Itu kan banyak persiapan yang harus dipersiapkan, banyak harus dibicarakan. Menurut saya, jika pasangan saya tidak setuju untuk mempunyai anak, yaitu bisa dibicarakan baik-baik terlebih dahulu. Dan jika dia tetap tidak ingin memiliki anak, jalan yang ditempuh yaitu berpisah. Dan jika nanti sebelum menikah saya tidak ada pembahasan seperti itu, dan baru setelah menikah ternyata istri saya ingin atau dia berpegang teguh dengan child free, maka dengan berat hati mungkin terkesan jahat, karena sebagai orang yang ingin mempunyai anak, hidup saya menyenangkan ketika saya punya anak, saya mungkin cari istri yang baru. Jika nanti calon pasangannya berbeda pendapat mengenai child free ini, tentu akan dibicarakan baik-baik terlebih dahulu. Dan apa alasannya sampai-sampai tidak mau memiliki keturunan. Dan jika alasannya masih bisa diterima, tentu mungkin masih bisa dipikir-pikir. Tapi kalau alasannya sangat buruk, mungkin tidak dilanjutkan. Kalau memang dia tidak setuju dengan saya, mending kita udahan. Kita cari orang yang setuju sama kita. Saya yakin semua ada solusinya, semua bisa diselesaikan dengan cara komunikasi yang baik. Kenapa harus dilanjutkan kalau misalkan komitmen seperti itu saja kami sudah tidak sama seperti itu. Jadi kalau bisa ingin memiliki pasangan hidup yang ditemani seumur hidup, ya kalau bisa punya visi misi yang sama. Jadi kalau memang sudah berbeda soal itu, tidak bisa dibicarakan lagi, ya mending disudahi saja. Kalau memang masih tidak menerima pendapat kami atau masih kokoh dengan pendapatnya itu, mau gimana lagi? Udahan. Gue